Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah di sini tuh saya bisa share lagi kegiatan sehari-hari saya di rumah. Dan di sini tuh kelihatannya dari pintu itu tuh hujannya hujan deras. Dan di sini saya mau masak-masak ya teman-teman. Dan ini waktunya itu sore hari ya. Dan di sini saya juga mau motong-motong terong yang kemarin dikasih sama mama mertua. Dan di sini terong-terongnya juga masih segar-segar ya teman-teman. Dan kemarin itu belum sempat belanja ke kang sayur lagi karena ada stok di rumah. Jadi saya mau masak yang seadanya aja dulu ya. Nah di sore hari ini sudah hujan lagi, hujannya itu benar-benar deras banget ya teman-teman. Dan hawanya juga lumayan adem. Dan si kakak, si ade itu tuh posisinya lagi nonton TV sambil selimutan ya teman-teman. Di sini saya mau gercep aja masak-masak karena yang pastinya sebentar lagi si kakak dan juga si ade pasti minta makan gitu ya. Karena sudah waktunya mereka itu makan sore. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah barusan itu saya baru aja mengganti wadahnya karena untuk terong seperti ini tuh lumayan banyak juga. Jadi kalau pakai pencuci sayuran yang agak kecil itu kurang muat ya teman-teman. Maka dari itu saya ganti aja wadahnya pakai cucian sayuran yang lain. Nah ini lanjut aja, saya mau ngupas-ngupas dulu jengkol ya. Dan di sini tuh saya mau goreng jengkolnya, setelah itu dibumbuin gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih pengennya kayak gimana. Ini tuh sambil saya ngupas-ngupas jengkol, saya juga sambil mikir mau dimasak apa. Karena kalau sambil mikir seperti ini tuh lumayan agak susah juga ya teman-teman mau masaknya. Kalau terong masih sudah saya pikirin, walaupun bumbunya itu agak kurang ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Dan di sini tuh sebenarnya ada yang kurang ya teman-teman, yaitu ikan asin. Karena ikan asinnya itu tadi kelupaan gak beli sama mamang sayur. Saya pikir itu stoknya masih ada, tapi ternyata sudah habis. Nah jadi saya masak stok yang ada dulu di rumah ya teman-teman. Nah ini singkat ceritanya, untuk ngupas-ngupas jengkolnya sudah selesai. Langsung aja saya mau potong dua seperti ini, karena jengkolnya itu kecil-kecil ya teman-teman. Jadi saya mau bagi dua aja seperti ini. Dan untuk jengkolnya itu lumayan muda, jadi nggak keras. Yang penting bahan-bahan sayuran ini tuh nggak busuk ya teman-teman, daripada didiemin gitu aja ya sampai busuk, itu tuh benar-benar mubazir banget. Jadi saya mau masak stok yang ada dulu aja, yang penting nggak mubazir ya, bermanfaat gitu kalau udah dimasak mah. Karena kalau udah dimasak itu tuh tinggal makan jauh lebih bermanfaat daripada didiemin aja gitu ya, nunggu-nunggu yang nggak ada. Selesai motong-motong sayuran dan juga jengkolnya nih teman-teman, saya langsung aja mau cuci biar nanti pas masak-masak sudah nggak ribet lagi ya kalau sudah dicuci mah. Dan ini untuk airnya alhamdulillah hari ini tuh sudah naik, walaupun hujannya itu deras banget karena kemarin si mamang tetangganya itu bener-bener sampai zuhur ya ngebenerin pusat airnya, kasihan banget. Mudah-mudahan setelah hujan kali ini tuh nggak mampet lagi ya, amin. Selesai nyuci sayuran, ini langsung aja saya mau manasin wajan ya teman-teman. Di sini tuh saya mau numis-numis. Udah kelihatan ya saya itu mau numis apa. Di sini tuh saya mau numis bawang putih, bawang merah dan juga tomat. Yang saya dahulukan yaitu terong dulu ya teman-teman, karena kalau masak terong itu nggak membutuhkan waktu lama, itu tuh bener-bener sebentar. Nah nanti kalau untuk jengkol nama terakhir aja ya. Dan untuk si kakak dan juga si ade, kalau mereka mah nanti pas mau makan ada telur, jadi mendadak aja ngegoreng telur ya teman-teman, biar ini saya yang makan. Kalaupun adik saya mau, biasanya tuh dia tuh suka ke rumah kalau pulang kerja ya, jadi nggak khawatir kebanyakan ya teman-teman untuk masak-masaknya, karena insya Allah nanti juga habis. Kalau ada telur rasanya itu hati tenang banget ya teman-teman. Pas menunya itu nggak ada buat si kakak dan juga si ade, yaitu menu pamungkas yaitu telur ya teman-teman. Kalau nggak telur mie. Nah kalau untuk saat ini mak mie nya nggak banyak nyetok, dikarenakan si ade itu
mudah banget untuk panas dalam. Jadi saya itu nggak nyetok dulu, kata Pak suami jangan dulu nyetok biar nantinya itu mereka itu jarang makan mie ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya suka nyetok telur aja. Kalau nyetok telur mah yang pasti itu selalu ya teman-teman, insya Allah, karena buat kasih kakak dan juga si adik yang pastinya itu selain untuk pas mau sekolah atau pulang sekolah, itu tuh bener-bener menu pamungkas pas lagi kita males masak atau pas menunya itu nggak ada buat anak-anak ya teman-teman. Dan untuk saringan sayurnya sudah saya cuci, jadi saya nyicil-nyicil aja biar nggak menumpuk di wastafel ya teman-teman. Dan ini tuh saya motong-motong dulu cabai rawit, sengaja banget saya pakai yang merah-merah biar pedasnya itu nampol ya, biar nggak terlalu mual gitu, karena kalau terong dimasaknya itu kurang bumbu, itu tuh yang pasti agak gimana gitu ya rasanya. Dan di sini tuh saya siasati aja untuk pakai cabai rawit. Tadinya itu saya mau pakai kecap tapi untuk jengkol ya teman-teman, dan sedangkan stok kecapnya itu cuma 1, jadi saya mau pakai kecap buat salah satu masakan saya aja. Untuk terong ini mungkin kelihatannya itu agak pucat, nggak apa-apa, yang penting rasanya itu enak pedas ya teman-teman. Dan barusan saya itu sudah masukin kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir. Nah untuk masak-masakan saya yang pastinya itu suka pakai gula ya, tapi dalam standar-standar aja, manis, gurih, itu tuh benar-benar kerasa. Karena kalau nggak pakai gula rasanya itu nggak enak ya teman-teman. Jadi di sini tuh tergantung selera masing-masing aja ya. Karena selera masing-masing itu pasti beda-beda. Jadi kita itu harus saling menghargai. Nah untuk terongnya itu sudah selesai dimasak, benar-benar pucat ya warnanya, masya Allah, nggak apa-apa lah ya, yang penting enak aja. Karena kecapnya itu saya mau buat jengkol aja ya teman-teman. Nah di sini untuk minyaknya cuma sedikit, jadi saya tambahin aja. Dan di sini saya mau langsung aja goreng jengkolnya ya teman-teman sampai empuk. Dan untuk jengkolnya sudah empuk ya teman-teman, dan di sini tuh saya tidak langsung angkat untuk jengkolnya. Dan di sini saya langsung aja nih disatuin untuk numis dulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Jadi biar nggak ribet aja lah ya. Dan ini setelah harum bawang merah bawang putihnya, saya tambahkan tomat ya 1 biji biar makin enak gitu, makin gurih lah ya. Dan di sini setelah semuanya harum langsung aja diaduk-aduk sama jengkolnya. Langsung aja nih saya kasih bumbu seperti kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap. Dan tidak lupa juga saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar bumbu-bumbunya itu meresap. Karena mau bikin jengkol kecap seperti ini, kalau nggak pakai air rasanya itu kurang meresap banget ya teman-teman. Jadi si kecap sama bumbunya itu agak ngangkang gitu, mungkin karena minyaknya juga ya teman-teman. Nah kalau pakai air seperti ini benar-benar meresap banget. Jadi bumbu-bumbu, kecap, dan juga jengkolnya itu jadi menyatu gitu. Pokoknya enak banget lah ya. Nah sambil nunggu jengkolnya matang, ini saya mau nyicil-nyicil dulu untuk mencuci wajan dan juga turuk panci ya teman-teman. Dan ini tuh turuk panci bekas masak-masak juga ya teman-teman. Dan di sini tuh langsung aja saya nyicil-nyicil untuk nyuci biar nantinya itu enggak kebanyakan nyucinya ya teman-teman, karena saya takut nih, takutnya apa? Takutnya airnya itu mati lagi, nggak naik lagi ya teman-teman. Dan lagi pula airnya itu mumpung gede ya teman-teman, jadi pas nyuci-nyuci itu nggak kerasa, jadi bener-bener cepet kalau air gede seperti ini. Karena kalau air kecil itu lumayan susah banget ya teman-teman, jadi bukannya cepat beres, malahan kita itu yang keselnya apa, susah beresnya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk wajan-wajannya sudah bersih. Jangan lupa juga nih wastafelnya dibersihkan ya teman-teman. Dan sini tuh saya nggak pakai lap karena lapnya itu dijemur di luar ya teman-teman, kelupaan tadi tuh mau ngambil, jadi malas aja gitu bolak-balik. Nah saya mau simpan dulu wajannya. Dan alhamdulillah untuk jengkolnya juga sudah matang, sudah agak menyurut juga. Dan di sini untuk air jengkolnya itu sengaja banget saya sisakan sedikit biar benar-benar menampol ya teman-teman rasanya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada jengkol kecap dan juga tumis terong. Walaupun pucat terongnya itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena nggak dipakein kecap, kecapnya itu cuma 1. Itu benar-benar enak banget lah ya bagi saya, mah nggak tahu sih bagi teman-teman semuanya ya.
Pokoknya Masya Allah tabarakallah, tetap disyukuri ya teman-teman, biar rezekinya itu semakin banyak dan juga semakin berlimpah. Selesai masak-masak, ini saya mau tutup dulu jendelanya ya teman-teman, karena sudah lumayan gelap juga. Ini tuh sudah mau menjelang maghrib ya teman-teman, karena di luar itu kelihatan gelap banget karena situasi di luar kan hujan gede ya teman-teman, yang pastinya itu kelihatannya juga langitnya itu benar-benar yang gelap-gelap banget gitu ya, kayak udah isya atau gimana gitulah ya. Dan di sini saya langsung aja nih, saya mau bersihin dulu meja kompornya. Karena bersih-bersih meja kompor sehabis masak itu tuh suatu keharusan ya. Dan alhamdulillah saya sudah menunaikan sholat maghrib. Di sini saya mau ngambil dulu nasi ya teman-teman. Dan untuk si Ade dan juga si kakak udah pada makan. Tadi itu saya udah ceplok telur ya teman-teman, dua-duanya itu benar-benar sudah makan. Pokoknya sudah enak lah, sudah tenang. Dan sekarang bagian saya. Tadi itu kagok juga, tanggung juga setelah sholat maghrib, rasanya itu jauh lebih tenang ya teman-teman. Jadi pas makan-makan juga nggak rubat ribut gitu karena belum sholat. Pokoknya saya mah kalau mau makan itu benar-benar harus sudah tenang semuanya ya, biar nantinya itu nggak asa diudag-udag apa gitu, nggak asa dikejar-kejar waktu gitu teman-teman. Nah, bismillahirrohmanirrohim, yuk teman-teman, mari makan ya. Di sini tuh saya mau makannya sama si Ade aja, dan di sini tuh si Ade udah lesehan, dia itu udah ngaji juga, udah sholat juga, jadi udah tenang gitu ya. Dan dia itu nggak ngerecokin karena dia sudah makan, sudah kenyang juga. Dan kalau si kakak mah lagi di kursi ya teman-teman, dia itu biasa lagi mainin HP-nya sambil belajar juga, karena untuk saat ini di sekolahan si kakak itu lagi ulangan ya teman-teman. Dan singkat ceritanya saya itu sudah selesai makan ya teman-teman. Di sini tuh saya mau menata dulu tempat tidur si kakak dan juga si Ade, karena kelihatannya mereka itu udah pada ngantuk ya teman-teman. Dan tadi itu setelah makan saya istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman sama si Ade dan juga si kakak. Dan untuk menata tempat tidur seperti ini itu tuh wajib banget, karena mereka itu kalau tidur semaunya aja, jadi kelihatannya itu kayak nggak enak gitu ya di badannya. Nah, kalau sudah ditata seperti ini tuh jauh lebih enakan ya teman-teman, mereka itu tidurnya jauh lebih nyaman. Nah, di sini saya langsung aja ke dapur setelah nata-nata tempat tidur, dan di dapur ini saya itu mau ngerebus air minum ya teman-teman. Dan kelihatan ya itu piring habis makan si kakak si Ade sudah saya bersihin, mumpung airnya besar ya teman-teman. Nah, seperti inilah kalau saya ngerebus air minum, jadi sekalian banyak biar nggak boros gas ya teman-teman. Di sini tuh untuk 1 termos dan juga 3 teko. Karena kalau untuk 2 teko aja itu tuh rasanya sering banget ngerebus air, jadi jauh lebih boros ke gasnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah seorang ibu rumah tangga ya, jadi disiasati biar semuanya itu tertata. Nah, ini sebelum ke rumah lagi, ini saya mau nata-nata dulu piring yang tadi saya cuci ya teman-teman. Ini tuh bekas-bekas makan si kakak dan juga si Ade, jadi saya mau simpan aja dulu. Dan sekarang saya mau istirahat, dan sebelum istirahat ini saya mau amparin dulu nih kasurnya, kasur lantai ya. Kasur lantai buat saya karena saya tidurnya di sini nggak apa-apa. Karena rumahnya juga kecil ya, nggak terlalu besar-besar amat. Jadi saya tuh nggak horor kayak gimana-gimana, enggak, malahan di sini tuh saya nyaman, jauh lebih adem ya teman-teman. Apalagi kalau lagi hamil seperti ini tuh hawanya itu mudah gerah, jadi di sini saya lebih nyaman, lebih enakan ya teman-teman, dan di sini tuh saya lebih nyenyak tidurnya. Dan di sini saya mau leyeh-leyeh aja sambil nunggu rebusan air mateng ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.